Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau membahas tentang ayat dan surat Al-Quran. Untuk pokok pembahasan nanti akan dibahas dua pembahasan, yaitu ayat Al-Quran, pengertian secara etimologi dan istilah. Yang kedua, surat Al-Quran, ada pengertian, pembagian, dan juga fungsi pembagian. Yang pertama, untuk ayat Al-Quran, pengertian secara etimologi dan istilah. Secara etimologi, lafaz ayat memiliki beberapa arti. Di antaranya adalah mukjizat, yang kedua tanda, yang ketiga pelajaran dan nasihat, yang keempat sesuatu yang menakjubkan, dan yang terakhir adalah bukti. Untuk yang pertama, mukjizat, hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Sal bani Israila kam atainahum min ayati bayyinah. Tanyakanlah kepada Bani Israel berapa banyak tanda-tanda kebenaran yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 211. Lafaz ayatim bayyinah pada ayat tersebut bermakna mukjizat yang nyata. Kemudian untuk yang kedua, sebagai tanda. Di dalam Al-Quran disebutkan wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an ayyatiyakumul tabut. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut padamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 248. Lafaz ayata mulkihi pada ayat tersebut memiliki arti tanda kekuasaannya. Kemudian yang ketiga, pelajaran dan nasihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin." Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 248. Artinya pada yang demikian itu terdapat pelajaran dan nasihat bagimu. Kemudian yang keempat, sesuatu yang menakjubkan. Di dalam Al-Quran disebutkan وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَاتٍ. Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 50. Makna dari ayat tersebut adalah kisah Nabi Isa alaihissalam beserta ibunya Maryam merupakan sesuatu yang luar biasa. Kemudian yang kelima, sebagai bukti, hal ini ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikut. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wahtilafu al-sinitakum wa alwanikum. Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Quran Surat Ar-Rum ayat 22. Maksud dari ayat tersebut adalah di antara bukti kekuasaan Allah adalah menciptakan langit dan bumi. Demikian beberapa pengertian ayat Al-Quran secara etimologi. Kemudian secara istilah, sedangkan menurut istilah, ayat adalah sekumpulan huruf atau kata yang mempunyai awalan dan akhiran serta tersusun di dalam surat-surat Al-Quran. Adapun untuk mengetahui awalan dan akhiran suatu ayat itu didasarkan pada hafalan Al-Quran yang dipelajari oleh para sahabat yang meriwayatkan secara langsung dari Rasulullah SAW. Hal ini juga berlaku dalam menentukan urutan ayat dalam setiap surat.
Nah, seluruh umat Islam mempercayai dan meyakini bahwa urutan ayat Al-Quran berdasarkan pola yang selama ini kita lihat di dalam mushaf itu bersifat taufiki dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, urutan tersebut bukan berasal dari suatu hasil pemikiran dan bukan pula hasil dari ijtihad. Malaikat Jibril alaihissalam menurunkan ayat-ayat Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menunjukkan letak setiap ayat dari surat Al-Quran kepada beliau. Kemudian beliau membacakan ayat tersebut kepada para sahabat dan memerintahkan mereka untuk menulis pada benda yang telah ditentukan. Adapun jumlah ayat Al-Quran itu sekitar 6.220. Mengetahui dan memahami ayat Al-Quran mempunyai banyak manfaat, di antaranya adalah menguasai keindahan seni untuk berhenti pada setiap ayat Al-Quran. Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak kesempatan. Beliau membaca Al-Quran secara terpenggal, yaitu ayat demi ayat. Lalu dilanjutkan membaca, kemudian berhenti, dan seterusnya. Dan seperti itulah cara membaca Al-Quran yang benar. Berlanjut kepada pembahasan yang kedua tentang surat Al-Quran. Ada pengertian, pembagian, dan fungsi dari pembagian surat-surat Al-Quran. Surat Al-Quran menurut istilah, surat berarti sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai awalan dan akhiran. Sebenarnya nama surat diambil dari Surul Madinah, pagar kota, sebab surat itu mengelilingi dan mencakup seluruh ayat-ayat Al-Quran sebagaimana pagar mengelilingi kota dan mencakup segala sesuatu yang ada di dalamnya. Al-Quran terdiri dari 114 surat. Keseluruhan surat tersebut dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu yang pertama ada At-Tiwal atau disebut surat-surat panjang. Jumlah surat ini ada 7, yakni surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan At-Taubah. Yang kedua, Al-Mi'un, surat yang jumlah ayatnya lebih dari 100 ayat. Misalnya surat An-Nahl dan Yusuf. Ketiga, Al-Matsani, surat yang jumlah ayatnya kurang dari 100 ayat. Misalnya surat Al-Hajj dan Al-Furqan. Keempat, Al-Mufassal, surat yang pendek-pendek. Misalnya surat yang terletak di bagian akhir Al-Quran seperti surat Al-Jumu'ah, Al-Haqqah, dan Ad-Duha. Pembagian Al-Quran menjadi surat-surat seperti itu mempunyai fungsi tersendiri. Di antaranya, yang pertama, untuk memudahkan dalam menghafalkannya dan menguatkan atau meyakinkan para pembaca untuk selalu mempelajarinya. Sebab seandainya Al-Quran tidak dibagi menjadi surat-surat, maka para pembaca Al-Quran akan mengalami kesulitan untuk menghafalkannya dan lemah pemahamannya. Kedua, sebagai tanda atau petunjuk atas sebuah pokok pembicaraan dan inti ucapan. Karena sesungguhnya setiap surat itu memiliki tema yang jelas yang dibahas di dalamnya dengan bentuk yang lebih rinci. Ketiga, sebagai petunjuk bahwasanya surat yang bukanlah syarat kemukjizatan Al-Quran, bahkan satu surat dari Al-Quran tetap merupakan suatu yang mengandung mukjizat, walaupun jumlahnya sedikit seperti Al-Kautsar. Adapun yang pasti, urutan letak surat-surat di dalam Al-Quran itu bersifat tauqifi. Artinya, surat-surat tidak akan diletakkan dalam urutan surat-surat Al-Quran, kecuali atas perintah Rasulullah SAW.
Demikian pembahasan tentang materi ayat dan surat Al-Quran. Bila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.